Sofia melihat plafon ruangan David telah jebol. David telah menjebol plafon itu. Namun bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mengikatkan selimutnya di kayu. Lalu dia menjerat lehernya sendiri dengan selimut itu, sehingga David pun tewas dengan cara gantung diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat horor. Kembali lagi kita di podcast Bagi Horor. Tentu saja untuk menemani malam kalian dengan cerita-cerita seram. Dan malam hari ini kita ada cerita yang dari seorang pendengar ya, yang sudah beberapa kali mengirimkan ceritanya di podcast Bagi Horor, yaitu Mas Zaki. Atau Twitternya, X-nya itu @DZAKI8613. Mas Zaki atau Zaki8613 ini sudah beberapa kali mengirimkan ceritanya di podcast Bagi Horor. Cerita terakhirnya itu berjudul Rayuan Pulau Terkutuk. Itu cerita yang menurutku plot twist banget, sangar banget ceritanya. Jadi buat kalian yang belum dengerin, silakan cari Rayuan Pulau Terkutuk ya. Nah, kali ini Zaki8613 itu mengirimkan kembali cerita yang berjudul David's Diary atau buku harian David gitu ya. Kita akan segera masuk ke ceritanya untuk hari ini. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum follow podcast Bagi Horor di platform manapun kalian sedang mendengarkan, di follow dulu sekarang. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga share episode ini ke sosial media kalian. Yang belum subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horor, kita bentar lagi ke 30.000 teman-teman. Dibantu subscribe-nya dulu yuk. Ke YouTube sebentar, cari Bagi Horor, di subscribe yang paling atas. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita David Diary. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. David Diary. Assalamualaikum Mas Arga. Waalaikumsalam. Izin mau berbagi cerita. Kisah ini sebenarnya sudah lama saya tulis, sekitar tahun 2014, di mana saat itu saya mengidap anxiety disorder yang cukup parah. Saya mengalami rasa takut yang berlebihan, rasa panik yang parah, seolah kematian itu selalu mengintai saya. Dan ketika saya mengalami hal itu, saya mencoba menulis sebuah cerita untuk melegakan rasa panik dan ketakutan dalam hati saya. Dan akhirnya jadilah kisah ini. Ya mungkin sedikit aneh, tapi itulah yang terjadi. Setelah saya rapikan sedikit, cerita ini akhirnya saya share di akun X saya atau Twitter dan di Bagi Horor, yang mungkin bisa untuk menambah dosis cerita horor teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya dan selamat mendengarkan. David's Diary. Malam itu terasa begitu dingin. Badai salju mengamuk di seluruh Quedlinburg. Rumah-rumah mulai terkubur oleh salju dan suara badai yang mengamuk terdengar seperti sekumpulan lebah raksasa yang terbang mengelilingi atap rumah, sehingga membuat suasana malam itu semakin mencekam dan penuh ketakutan. Perapian yang menyala di pojok ruangan nampak berkilat-kilat, berusaha mengalirkan hawa panas untuk sedikit melawan hawa dingin yang mulai menggerogoti tulang. Aroma khas kayu pinus yang terbakar membawaku mengingat-ingat saat-saat itu, saat dimana aku mengalami hal yang sangat menyedihkan, yang menghancurkan hidupku, hatiku. Ya mungkin aku sedikit berlebihan, tapi aku akan ceritakan kisah ini kepadamu, agar kau mengerti apa yang saat itu kurasakan. Perkenalkan, namaku David Hoffman. Aku lahir dari seorang ibu yang bernama Clara Hoffman. Sebenarnya, nama Hoffman adalah nama keluarga dari ibuku.
Dan mungkin kau bertanya-tanya, kenapa aku menyematkan nama keluarga ibuku pada nama belakangku, bukan nama keluarga ayah seperti kebanyakan orang pada umumnya. Ya, karena ibuku tak pernah tahu siapa ayahku. Ibuku selalu berkata padaku bahwa ayahku adalah para berdebat tengi. Awalnya aku bingung kenapa ibuku menyebut parah, yang mana itu menunjukkan sesuatu yang jamak atau banyak. Namun pada akhirnya aku mengerti kenapa ibuku mengatakan hal itu. Mungkin ini sedikit memalukan, tapi aku harus memberitahukan padamu bahwa ibuku adalah seorang PSK. Ya, yang sering tidur dengan pekerja tambang dan penebang kayu di sekitaran tempat tinggalku. Sehingga ibuku tak tahu siapa yang telah menghamilinya dan menjadi ayahku. Jujur, aku tidak sedih atau marah ketika mengetahui kenyataan itu. Justru aku malah tertawa. Karena aku merasa hal itu begitu lucu. Kau tahu kenapa ibuku memberiku nama David? Ibuku berkata, dia teringat kisah David melawan Goliat di dalam Alkitab, di mana David, si pemuda pemberani yang bertubuh mungil, mampu mengalahkan Goliat yang bertubuh raksasa, yang mempunyai kekuatan besar dalam sebuah pertempuran. Lucu memang, seorang PSK bisa mengingat sebuah cerita di dalam Alkitab. Padahal selama yang aku ketahui, ibuku tidak pernah membuka Alkitab. Bahkan, ya tidak pernah sekalipun pergi ke gereja. Tapi, ada yang lebih lucu dari itu. Kalau kamu berpikir, dengan memberi nama itu, ibuku berharap aku menjadi seorang David yang pemberani seperti yang tertulis di Alkitab, maka kamu salah. Alasan sebenarnya ibuku memberi nama David kepadaku adalah karena aku ini dianggap tangguh oleh ibuku, layaknya David. Kau tahu, ibuku selalu gagal ketika dia berkali-kali mencoba menggugurkanku saat aku masih di kandungan. Padahal, ibuku pernah beberapa kali hamil sebelum aku. Dan semuanya bisa digugurkan. Bahkan ibuku juga pernah hamil setelah aku dilahirkan. Dan semuanya juga bisa digugurkan. Intinya, hanya akulah yang beruntung bisa terlahir di dunia. Meskipun beberapa kali ibuku bilang kalau aku ini anak sialan dan anak paling sial di muka bumi. Masa kecilku, wah, apa menariknya untukmu mengetahui masa kecil seseorang yang tak penting seperti aku? Tapi kalau kau memaksa, maka aku akan ceritakan sekelumit kisah masa kecilku kepadamu. Masa kecilku itu sangat buruk. Buruk. Hampir tak ada yang menyukaiku. Teman sebayaku tak ada yang mau bermain denganku. Mereka sering mengatakan kalau aku ini adalah anak dari seorang perempuan hina. Bahkan terkadang mereka berkata kalau aku ini adalah anak seorang penyihir yang membawa kutukan. Aku masih ingat ketika Niko dan kawanannya mengikatku di sebuah pohon pinus. Lalu Niko berkata kepada anak-anak lainnya, kalian boleh pukulin anak ini, bayar 2 sen. Dan kulihat setelah itu, banyak sekali anak-anak antri untuk memukuliku. Aku masih ingat bagaimana rasanya bogeman-bogeman mentah para anak-anak itu mendarah di tubuhku. Dan aku juga masih ingat
bagaimana rasa sakit di hatiku saat aku diperlakukan seperti itu. Tapi ya udahlah, itu kan sudah berlalu. Dan kabar baiknya, saat itu Niko mendapatkan banyak uang, sedangkan aku meringkuk di bawah pohon pinus dengan banyak luka lebam. Niko masih belum puas mengerjaiku. Lalu dia dan beberapa anak lainnya mengenjingiku sambil berkata, "Mah, inilah air suci yang bisa menghapus segala kutukan." Sungguh lucu jika aku ingat-ingat lagi. Meskipun saat itu, ya aku menangis terseduh-seduh dan tak berhenti menangis hingga matahari terbenam. Kemudian aku pulang ke rumah dengan merangkak. Ya karena tentu saja badanku penuh dengan luka. Jika kau berharap ibuku mengasihaniku, salah. Kau salah. Ketika aku sampai ke rumah, ibuku malah menyuruhku untuk tetap berada di luar rumah karena aku bau pesing. Dan aku pun pada akhirnya tidur meringkuk di luar rumah dengan berselimut udara dingin yang menusuk tulang hingga pagi tiba. Ya, untung saja aku tak mati saat itu, sehingga aku masih bisa bercerita kisah kelam ini kepadamu. Oh ya, dulu aku juga pernah dipukuli beberapa pria dewasa karena aku dianggap mencuri uang mereka. Aku juga pernah dibiarkan kelaparan oleh ibuku karena saat itu ibuku pergi keluar kota tanpa memberiku persediaan makanan di rumah. Dan lagi-lagi aku beruntung masih bisa hidup hingga saat ini. Ya, masa kecilku memang suram. Hampir tak ada hal bahagia dan menyenangkan yang bisa kuceritakan. Bahkan saat itu aku tak bisa mengartikan rasa bahagia. Sehingga pada akhirnya aku menertawai rasa sakit dan sedih yang kuterima saat itu, agar aku terlihat bahagia. Lucu kan? Tapi terkadang aku juga heran dengan para orang tua yang melarang anak mereka bergaul denganku. Mereka sok suci ketika berbicara di hadapan banyak orang. Padahal aku tahu beberapa dari mereka itu juga menggunakan jasa ibuku. Sungguh aku ingin tertawa ketika aku mengingat saat itu. Namun, hari-hari buruk saat aku kecil perlahan berubah menjadi sedikit menyenangkan ketika aku mulai menginjak dewasa. Saat itu aku baru tahu bagaimana rasanya bahagia, bagaimana manisnya rasa senang, dan bagaimana indahnya sebuah pertemanan ketika aku mengenal Nancy. Nancy adalah teman terbaikku yang mengerti perasaanku, melebihi manusia pada umumnya. Kau ingin tahu siapa Nancy? Oke. Akan aku ceritakan pertemuanku dengan Nancy. Saat itu sebenarnya aku ingin kabur dari rumah. Tapi setelah beberapa jam aku berjalan, aku merasa kedinginan, kelaparan. Apalagi saat itu badai salju mengamuk di seluruh Quedlinburg. Aku juga tak berani masuk ke dalam hutan karena aku sering mendengar cerita dari Jonas dan beberapa penebang kayu bahwa mereka itu kerap kali menemui makhluk mengerikan di dalam hutan. Dan kau tahu mereka menyebut makhluk itu apa? Sebentar, aku harus memelankan ucapanku. Ya, mereka menyebut makhluk itu dengan sebutan Met. Ya, Met. Met itu katanya makhluk mengerikan yang tidak punya belas kasihan. Dia membantai siapapun yang dia mau. Bahkan tak jarang, dia melahap hewan ternak para warga dengan brutal. Ya Tuhan, aku sangat ketakutan ketika pertama kali mendengar cerita tentang Matt dari Jonas.
Dan aku berharap tak pernah bertemu dengan makhluk itu. Dan kau tahu, cerita tentang Matt itu terus-menerus terngiang-ngiang di kepalaku saat itu. Sehingga aku tak berani masuk ke dalam hutan dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Saat itu aku berpikir bahwa seburuk-buruknya rumah masih lebih baik daripada aku hidup tanpa arah tujuan yang jelas. Apalagi harus masuk ke dalam hutan dan bertemu dengan Matt. Aku juga merindukan ibuku. Dan aku yakin ibuku pasti khawatir dengan keadaanku. Karena bagaimanapun dia sudah pasti mempunyai rasa sayang yang besar kepadaku. Ketika aku sampai di rumah, aku sempat tertegun saat di depan pintu. Ada perasaan malu saat aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun karena hawa dingin dan rasa lapar yang semakin mencekat, aku memutuskan untuk mengetuk pintu. Saat itu ibuku tak membukakan pintu. Kupikir mungkin dia sedang ada tamu atau mungkin sedang terlelap tidur. Karena pintu tak kunjung dibuka, aku pun memberanikan diri untuk menarik gagang pintu. Dan di luar dugaanku, pintunya tidak terkunci. Lalu aku pun bergegas berjalan masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke ruang tengah untuk mencari sepotong roti bakar yang biasanya ibu siapkan di meja makan. Namun ketika aku tiba di ruang tengah, aku terkejut. Ya, aku terkejut ketika aku mengarahkan pandanganku ke sofa tua kesayangan ibuku. Dan di atas sofa itu, kau tahu? Iya, di atas sofa itu ada terbaring seekor domba kecil berbulu putih, bersih, layaknya kapas. Kepalanya menghadap ke arahku, dan kedua matanya berkilat-kilat dengan bayangan api dari perapian yang berada di pojokan ruangan. Ekornya bergerak pelan, seolah dia merasakan nyaman berbaring di atas sofa itu. Dan kau tahu, domba itu, ya, domba itulah yang pada akhirnya aku beri nama Nancy. Ya, Nancy bukanlah manusia. Nancy adalah seekor domba cantik yang tiba-tiba menyambutku di rumah malam itu. Aku pun lalu berjalan pelan, mendekati Nancy. Dia terlihat tenang, tak takut kepadaku. Ketika aku semakin dekat dengannya, aku memberanikan diri untuk mengelus bulunya. Dan kurasakan lembut sekali. Hangat. Lalu aku pun terbaring di samping Nancy dan memeluknya. Ya Tuhan, rasanya sangat hangat. Aku pun tertidur dengan nyenyak sambil memeluk Nancy malam itu. Setelah itu hubungan kami berdua makin erat. Aku memberi Nancy segelas susu hangat di pagi hari, dan dia meminumnya dengan lahap sambil menggoyang-goyangkan ekor kecilnya, seolah dia ingin mengatakan kepadaku bahwa dia sangat bahagia. Aku juga mengajaknya berjalan berkeliling desa, membawanya ke padang rumput hijau yang saat itu memang sedikit tertutup salju. Tapi kami sangat menikmati kebersamaan kami. Aku berbaring di sampingnya, sambil menceritakan kisah-kisah dongeng dari ibuku yang kubawa. Nancy seolah memahamiku. Dia lebih mengerti diriku daripada kebanyakan manusia lainnya. Terkadang aku merasa kami berdua seolah saling bertukar cerita. Bahkan aku seperti mengerti bahasa Nancy. Aku merasa dia seolah bercerita kepadaku tentang apapun itu. Dan hal itu membuat kami semakin akrab dari waktu ke waktu. Bahkan aku tiba di satu titik di mana aku merasa bahwa mungkin aku ini memang seekor domba, bukan manusia. Karena hanya Nancy yang bisa mengerti diriku. Sedangkan kebanyakan manusia yang ku kenal malah menjauhiku.
Seolah aku ini bukanlah manusia seperti mereka. Hingga akhirnya malam mengerikan itu pun datang. Malam yang tak pernah aku lupakan. Malam yang menghancurkan semuanya. Malam itu adalah malam seperti yang kuceritakan kepadamu ketika aku mengawali kisah ini. Malam itu terasa begitu dingin. Badai salju mengamuk di seluruh Quedlinburg. Rumah-rumah mulai terkubur oleh salju dan suara badai mengamuk terdengar seperti sekumpulan lebah raksasa yang terbang mengelilingi atap rumah. Sehingga membuat suasana malam itu semakin mencekam dan penuh ketakutan. Perapian yang menyala di pojok ruangan nampak berkilat-kilat berusaha mengalirkan hawa panas untuk sedikit melawan hawa dingin yang mulai menggerogoti tulang. Saat itu aku tidur, memeluk Nancy, sambil menikmati aroma pinus yang terbakar di perapian. Sungguh malam itu sangat indah. Namun aku tak menyangka bahwa malam itu akan segera berubah menjadi malam yang mencekam. Aku masih belum sepenuhnya terlelap ketika aku mendengar pintu rumahku diketuk dengan keras. Aku terbangun, mencoba untuk memastikan apakah benar itu suara ketukan di pintu. Dan tak lama kemudian lagi-lagi pintu itu pun diketuk. Lalu aku pun berjalan untuk membuka pintu. Ketika pintuku buka, seketika aku mendengar suara badai yang memekakkan telingaku. Namun, suara badai yang menderu mengerikan itu tak ada apa-apanya dibandingkan apa yang aku lihat di depan pintu. Di depan pintu itu, aku melihat ibuku berdiri dengan seorang pria tegap tinggi besar. Kira-kira mungkin tingginya lebih dari 7 kaki. Aku tak bisa melihat wajahnya. Aku hanya melihat sekujur tubuhnya berwarna hitam, legam, dengan rambut ikal yang menutupi sebagian wajahnya. Tanpa aku persilahkan masuk, keduanya langsung masuk begitu saja ke dalam rumah. Ibuku tersenyum kepadaku dan mengatakan bahwa orang yang berada di sampingnya itu bernama, nama itu. Pria yang berada di samping ibuku bernama Matt. Matt? Seketika aku terkejut mendengar nama itu. Matt hanya tersenyum sinis padaku. Aku bisa melihat mulutnya yang lebar, yang tertutup oleh kumis dan janggut yang lebat. Dan kau tahu apa yang diucapkan ibuku setelah memperkenalkan Matt kepadaku? Ibuku bilang bahwa Matt mencari dombanya yang hilang beberapa hari lalu. Dan dia menduga dombanya berada di dalam rumah ibuku. Matt berkata, jika benar domba itu berada di dalam rumah ibuku, maka Matt akan menyembelihnya dan menjadikannya sup, agar bisa untuk menghangatkan tubuh. Aku pun tercekat mendengar ucapan itu. Aku segera berlari untuk menyelamatkan Nancy. Namun usahaku terlambat. Ternyata Matt dan ibuku telah mengetahui keberadaan Nancy. Matt berkata bahwa Nancy adalah domba miliknya yang menghilang beberapa saat lalu. Aku pun sekuat tenaga melindungi Nancy. Aku memeluk Nancy dan mencoba menghalangi Matt untuk menyembelihnya. Saat itu aku ingat, Matt mengeluarkan sebuah pisau besar yang tampak berkilat terkena cahaya api di perapian kami. Matt mendekatiku yang sedang memeluk Nancy dengan erat. Lalu dengan sedikit hentakan, Matt menarikku dan melemparku hingga aku pun terjengkang di pojok ruangan. Setelah itu dengan secepat kilat,
Matt telah menggenggam Nancy di tangannya. Nancy berteriak dengan keras, meminta tolong padaku. Tapi aku tak berdaya. Kemudian Matt memandangku sejenak dengan Nancy yang masih berteriak di genggamannya. Matt menatapku sambil tertawa sinis. Lalu dia dengan kejamnya menggorok leher Nancy dengan pisau besar di tangan kanannya. Hingga darah Nancy bermuncratan ke segala arah dan berceceran di lantai. Nancy mengeluarkan suara yang mengerikan dan menyakitkan. Bahkan saat itu, aku bisa merasakan rasa sakit yang dialami oleh Nancy. Ibuku dan Matt tertawa terbahak-bahak saat Nancy berteriak kesakitan. Sungguh, mereka berdua adalah iblis. Lalu Matt dengan kejam menguliti tubuh Nancy, merobek perutnya, mengeluarkan seluruh isi perutnya. Dan yang terakhir, dia memotong-motong tubuhnya hingga menjadi beberapa bagian. Aku hanya bisa menangis melihat Nancy diperlakukan seperti itu. Aku berteriak. Aku merasakan sakit yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku kehilangan sahabat terbaik di dalam hidupku. Lalu ibuku memasak Nancy, dan mereka kemudian melahap Nancy dengan buasnya. Kemudian setelah selesai menyantap Nancy, mereka melemparkan tulang belulang Nancy begitu saja di atas karpet rumah. Saat itu aku hanya terdiam, meratapi tulang belulang Nancy yang berada di hadapanku. Aku melihat tengkorak Nancy dengan penuh kesedihan. Ibuku hanya tertawa melihatku, dan dia berjanji akan menghiburku dengan mengajakku pergi ke tempat yang indah bersama Matt juga. Tapi aku tak peduli dengan ajakan ibuku. Aku sedih, sangat sedih, sangat kecewa. Bahkan aku sangat marah kepada Matt dan ibuku. Itulah yang bisa aku ceritakan padamu. Mohon maaf jika aku terbawa emosi. Dan terima kasih kau mau mendengar ceritaku, Dr. Sofia. Baiklah. Terima kasih Anda telah banyak bercerita, Tuan Hoffman. Banyak sekali kemajuan Anda saat ini ya. Dan itu sangat memudahkan kami menggali lebih dalam kasus ini. Baiklah, terima kasih atas waktunya dan Anda bisa kembali beristirahat, ucap Sofia sambil menarik nafas dalam. Lalu dia membereskan buku catatannya sambil berjalan ke arah David dan membereskan selimut David. Sofia tersenyum kecil yang dibalas senyuman juga oleh David. Oh iya Dokter Sofia, bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu? Tanya David. Iya Tuan Hoffman, Anda ingin mengatakan apa? Balas Sofia penasaran. Dekatkan telingamu Dokter Sofia. Aku ingin berbisik padamu, ucap David pelan. Sofia lalu mendekatkan telinganya kepada David, hingga telinga Sofia begitu dekat dengan bibir David. Dokter Sofia, sedari tadi, Matt dan ibuku menyimak obrolan kita. Dan ibuku bilang, Anda begitu cantik, sangat cantik. Namun, Matt terlihat marah ketika aku membicarakannya kepadamu. Ibuku juga bilang, malam ini dia akan mengajakku pergi bersama Matt ke tempat yang paling indah di muka bumi ini. Jadi aku mohon pamit padamu Dokter Sofia. Terima kasih telah merawatku selama ini, ucap David dengan berbisik.
Seketika Sofia merasakan tubuhnya meremang. Bulu-bulu halus di seluruh tubuhnya berdiri ketika dia mendengar bisikan dari David. Karena Sofia tahu, di ruangan itu hanya ada dirinya dengan David. Baiklah, Tuan Hoffman. Katakan kepada ibu Anda, terima kasih atas pujiannya kepada saya, ya. Balas Sofia dengan terbata. Baik, kalau begitu, Tuan Hoffman, saya harus pergi dulu. Dan jika ada sesuatu hal yang Anda perlukan, Anda bisa memencet bel di samping ranjang Anda. Baiklah, semoga malam ini Anda bisa beristirahat dengan tenang. Ucap Sofia, lalu dia berjalan meninggalkan ruangan itu. Sofia menutup pintu ruangan David dengan perlahan. Sekilas saat dia menutup pintu, dia masih bisa melihat David yang tersenyum kecil ke arahnya. Sofia lalu mengambil nafas panjang saat pintu itu benar-benar tertutup. Lalu dia berjalan ke arah pantry, membuat segelas kopi untuk menenangkan pikirannya sebelum dia kembali ke ruangannya. Memang, pekerjaan berat bagi Sofia yang setiap hari harus berhadapan dengan para pasien dengan gangguan jiwa. Namun dia mencoba menikmati pekerjaannya dan mencoba memahami apa yang dirasakan oleh pasiennya. Sofia meletakkan segelas kopi itu di atas meja kerjanya. Belum sempat dia menyeruput kopi itu, datanglah salah seorang rekan kerjanya ke dalam ruangan. "Kau sudah selesai dengan Tuan Hoffman?" ucap Kelly, teman baiknya yang juga bekerja di rumah sakit jiwa itu. "Ya, dan sudah kuduga dia mengalami multiple personality disorder, dan itu disebabkan oleh trauma masa kecil, sehingga dia mempunyai kepribadian ganda. Dan kau tahu, dia menyebut salah satu kepribadiannya itu dengan nama Matt," jawab Sofia sambil menatap ke arah jendela di ruangan kerjanya. "Ya, aku tahu. Tapi kenapa ya kau begitu tertarik dengannya? Dia itu sangat mengerikan loh. Aku gak habis pikir, kenapa polisi gak langsung menahan dia gitu, atau mengeksekusinya, malah menitipkannya ke sini. Harusnya hukum negara kita tuh segera dirubah. Meskipun dia ngalamin gangguan jiwa, tapi dia kan seorang kriminal. Aku masih merinding deh waktu aku ingat kejahatannya. Bagaimana mungkin dia bisa menyembelih ibunya sendiri, mengulitinya, memotong-motong tubuhnya, dan memasak menjadi sup. Gila, gak waras, sakit, psycho tau. Dan dia berkata yang melakukan itu Matt. Ya Tuhan, sungguh mengerikan, balas Kelly sambil bergidik ngeri. Sofia hanya terdiam mendengar ucapan Kelly. Dia masih memandang jauh keluar jendela di ruangan kerjanya. Sofia terbayang-bayang ucapan David saat dia bilang bahwa Matt dan ibunya mengajaknya ke tempat yang indah. Apa maksud ucapannya ya? Gumam Sofia. Sof, kok gak nyimak apa yang barusan aku omongin, hah? Bentak Kelly yang kesal, karena Sofia terlihat melamun saat dia berkata panjang lebar. Tiba-tiba mata Sofia terbelalak. Dia melepaskan cangkir kopi di genggamannya hingga jatuh berantakan. "Sofia, kenapa? Hah? Kok gak apa-apa kan?" teriak Kelly. "Gawat, jangan-jangan Tuan Hoffman," teriak Sofia. Lalu dia berlari keluar ruangannya tanpa memperdulikan Kelly yang masih kebingungan. Sofia bergegas berlari menuju ke kamar David. Dia membuka pintunya dengan cepat, dan ketika pintu itu terbuka, Sofia terbelalak. Dia tertegun di depan pintu. Matanya terbuka lebar seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Ya, Sofia melihat plafon ruangan David telah jebol. David telah menjebol plafon itu, namun bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mengikatkan selimutnya di kayu. Lalu dia menjerat lehernya sendiri dengan selimut itu, sehingga David pun tewas dengan cara gantung diri.
David Diary berakhir sampai di sini. Wow, merinding aku sepanjang baca cerita ini ya. Apalagi ketika di tengah-tengah tiba-tiba cerita ini berubah menjadi seorang pasien rumah sakit jiwa yang sedang melakukan konsultasi dengan dokternya. Terus tiba-tiba dijelaskan bahwa si David ini telah menyembelih ibunya sendiri. Wow. Ya, sudah banyak sekali ya cerita-cerita yang aku baca di podcast Bagi Horor. Sangat begitu banyak. Horor action, horor komedi, horor yang beneran horor banget, ketakutan. Tapi horor-horor semacam ini, kalian pernah nonton sebuah film judulnya Shutter Island gak? Yang diperanin sama Shutter Island, siapa sih yang terkenal tuh? Yang main Titanic. Aku lupa namanya siapa. Ya, kayak gak tahu. Bawaannya ketika aku baca cerita ini tuh ke arah Shutter Island gitu. Tapi Shutter Island kan plot twistnya kalian nonton sendiri aja lah ya filmnya. Nah kalau ini kita diajak mengalami apa yang David rasakan, rasa sakitnya, rasa perihnya, trauma masa kecilnya. Seakan-akan kita merasa David adalah yang merinding aku. Serius meremang bro rasanya bro. Kalau kalian menghayati mendengarkan cerita ini dari tadi, pasti merinding deh. Kita bukan membuat kita merasakan David seolah-olah yang paling sakit di sini, tersakiti. Tapi endingnya kita dibalik kayak belum. Ekspektasi kita tuh dihancurin. Ekspektasiku tadi ya, David akan membunuh Matt dan ibunya entah bagaimanapun caranya. Tapi ternyata bukan. Matt sama ibunya yang disebut ibu di sini itu adalah kepribadiannya sendiri. Dia hidup dalam pikirannya sendiri. Dan domba Nancy di cerita ini adalah ibunya. Jadi ketika dia berperan, jadi ketika kepribadiannya switch menjadi David, dia akan nyaman sekali dengan ibunya, which is Nancy itu. Tapi ketika pribadinya switch menjadi David, Matt, dia akan marah-marah gak karu-karuan. Jadi orang yang temperamental, emosional. Dan ketika berubah jadi ibu yang ada di dalam pikirannya, dia akan jadi yang entahlah. Gila tapi cerita ini bro. Atau kalian punya persepsi sendiri tentang cerita ini, kalian bisa tulis di komentar atau di komentar YouTube ya, atau di Instagram, dimanapun kalian mau menulis cerita kalian. Tapi cerita ini luar biasa. Thank you Mas Zaki ya, @zaki8613. Kalau kalian mau membaca dalam bentuk transkripnya, tulisannya itu ada di Twitternya @dzaki8613. Semuanya aku taruh di deskripsi dari episode ini. Terima kasih sekali untuk Mas Zaki, dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Aku yakin kita punya interpretasi dan subjektif sendiri tentang pandangan sendiri tentang cerita ini. Kucingku udah mulai nyakar-nyakar. Tulisin aja di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata selama bercerita, dan kita akan ketemu lagi di cerita berikutnya. Ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.